Rasa bukan, lu liatin aja. Nah, ilmu orang ada. Ya, NASA orang arti. Ya, ngagulnya selangit. Nah, ya, insya Allah. Buset. Rawir mulu. Serban dirbalin. Gamis panjang ala Arab. Ngaku tuh bukan keturunan Nabi, ngaku keturunan Nabi. Nun mati ketemu bah orang tahu. Kesian Habib, kesian. Baba. Nih, gua udah keliling kampung nih, liatin aja tiap bulan gua keliling Bogor, Cianjur. Semangat. Bawain para kiai supaya kagak percaya Alawi palsu. Alhamdulillah, lu liatin aja Bogor udah mulai goyang nih, lu kata gua. Cianjur udah kena. Rumil orang diterima di Cianjur. Jahanam, Alawi. Ceramah sepi. Ceramah nggak sepi wajar. Ya, orang rombongan dia mulu. Alawi palsu. Dia udah Bali palsu, mu'kibin ya, muhibbin. Buset, gua udah nyap-nyap ini. Habis minum jahe. Minum jahe lagi dah biar keren. Iya. Bismillah ya Pak. Baca bismillah, Bang. Memang waktu majelisnya malah sini. Yang hijau kali ya. Iya. Tuh kan bisa untung kesadar kena Pak Lawi. Malawi. Dari Yaman dan sampai sini jajah lagu-lagunya punya Indonesia. Pakai memerbut Indonesia. Ya, bang. Imam besar, ya, sama Nikita Mirzani kalah doanya. Karena Nikita Habib juga biar gitu-gitu, Ge. Iya, karena Nikita zaman dulu ya. Apa Nabi tukang obat bukan keturunan Nabi kalau nggak bisa bener. Ya tahu kata masuk penjara lagi ya. Aduh, bahsul masalah nasab tadi malam sampai jam berapa? Sampai jam setengah 2 ya? Jam 2 ya? Setengah 2. Buset. Pada begitu baru di Jahanam itu. Iya. Nah sekarang Ubaidillah sampai ke Kutub Barat nyari kita kalau ketemu-temu. Kiamat kurang berapa menit juga gak bakal ketemu. Jadi lagu-lagunya gini, gak perlu kita sejaman. Orang-orang nasab itu kan ya nyambung semua sampai ke Perlu tampang doang. 9 aku keturunan Nabi. Orang perlu kita sejaman ya. Kagak ada kita sejaman makanya nih ya. Kalau ketemu Pak Alawi lu tanya, Pak Alawi kakek lu Ubaidillah kakek siapa? Ada Imam Ahmad gitu ya, Ahmad bin apa? Bin Isa, ya kan? Ada nggak kita sejaman? Orang perlu. Malu aku keturunan Nabi orang ada kita sejaman. Terserah uploadnya. Ya oke ya. Dulu bilang haram, sekarang dulu bilang wajib ya. Sekarang bilang haram. Dulu kalau udah dengar ceramahnya si Bebek ya, kadang-kadang mau cipirin. Pusing malah gue. Kok bisa? Giliran dia misalkan dia apa hukumnya sih? Itu nyam-nyamnya sampai ke lubang bola. Pasti itu. Segala wajib. Benar. Anda Nabi kemana? Dia Wali Songo kemana? Ya. Giliran dia. Dia aja belagu lagi. Ujung-ujungnya kok kali kok sama anunya mantunya. Gue mau udah belajar bilang wajib. Ya. Lu nalar dia. Lu bilang haram gitu ya. Isian apa? Orang Indonesia udah pintar bang. Iya, sekolahnya udah tingkat tinggi. Pak Alawi kagak ada yang sekolah. Kenapa?
ribu jualnya. Ya, soalnya. Iya, kadang jual buhur modal 50.000 jual 300.000. Ya. Orang kena karena zaman 2024. Orang kena. Orang pribumi Indonesia udah pintar. Sekarang jadi tukang ojek ya, tukang parkir ya. Jahanam betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di sini, Bapak Ibu saudara-saudariku, para sahabat sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, yang selalu saya muliakan, juga kepada siapapun Anda yang mengikuti kajian-kajian keislaman, berita-berita ataupun informasi yang disampaikan melalui video-video yang ada di channel Wali NU ini. Alhamdulillah tadi Anda sudah menonton bagaimana banyolan atau kelucuan daripada Sayyid Tengku Muda Qari Al-Qusasi. Sesuatu yang banyol itu selain bisa memberikan hiburan kepada siapa saja yang senang dengan sesuatu yang bersifat lucu-lucu, tetapi banyolan bisa saja berisi sesuatu yang bersifat ilmu pengetahuan, kritikan, nasihat, dan lain sebagainya. Tadi kita bisa melihat bagaimana obrolan banyolan ala Betawi yang disampaikan oleh Sayyid Tengku Muda Qari Al-Qusasi sangat lucu, tetapi juga full dengan kritikan-kritikan yang sangat tajam kepada para habaib, habibah, dan para habib, para ba'alwi yang palsu, alias muhibbin ataupun mukibin ba'alwi yang ada di Indonesia ini. Jadi melalui banyolannya tadi, Sayyid Tengku Muda Qari ini melancarkan, menyampaikan kritikan-kritikan yang sangat tajam kepada kelompok-kelompok orang yang mengklaim diri mereka sebagai keturunan dari baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenyataannya palsu, alias haram untuk diakui sebagai keturunan Nabi Muhammad. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para sahabat yang saya muliakan, Sayyid Tengku Muda Qari Al-Qusasi ini seorang yang alim. Beliau ahli dalam bidang ilmu agama. Pada 1 tahun terakhir ini beliau memperdalami ilmu nasab, menguasai metodologinya, dan juga turut secara pribadi melakukan penelitian, kajian-kajian terhadap nasabnya kelompok para habaib atau yang bermarga Ba'alwi yang berasal dari Yaman ini. Dan apa yang dilakukan oleh Sayyid Tengku Muda Qari, ternyata beliau pun menemukan data-data dan fakta-fakta yang sama sebagaimana yang ditemukan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, yaitu data dan fakta yang menunjukkan kepada kita bahwa nasabnya kalangan Ba'alwi atau para habaib, habibah itu tidak dapat diakui sebagai keturunan dari baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudari, para sahabat semuanya yang saya muliakan, sebenarnya di Indonesia ini sejak 1 tahun terakhir yang dimulai oleh Kiai Imad, sudah bermunculan banyak kiai-kiai, para ustadz, para gus, bahkan juga dari kalangan profesor, intelektualitas Islam
juga dari kalangan insan pesantren yang mereka secara individu maupun kelompok ataupun bersama jamaah-jamaah mereka juga melakukan penelitian sendiri di kalangan mereka, ingin mengetahui, ingin menindaklanjuti, ingin menyikapi apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, dan ternyata banyak di antara mereka juga menemukan fakta yang sama, bahwa secara kajian pustaka ataupun melalui kajian atau penelitian kitab-kitab sejarah maupun kitab-kitab nasab, ditemukan bahwa klaimnya kalangan Ba'alwi ini tidak dapat diterima sama sekali, karena tidak ada riwayat yang menunjukkan ataupun mendukung ataupun mensohhikan, membenarkan klaim para habaib tersebut. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, para sahabatku semuanya, mungkin Anda baru pertama kali mendengar tentang cerita Ba'alwi yang ada di Indonesia ini. Perlu Anda ketahui bahwa Ba'alwi adalah sebutan bagi marga yang pada hakikatnya berdasarkan sejarah, Ba'alwi adalah satu marga yang berasal dari Yaman. Kalau kita menelusuri sejarah, mereka kemudian didatangkan ke Indonesia ini oleh penjajah Belanda atau kolonialisme Belanda yang ada di Nusantara pada beberapa abad yang lalu. Saudara-saudariku, para sahabatku semuanya, kalangan Ba'alwi atau kelompok Ba'alwi ini, orang-orangnya menyenangi dirinya disebut atau dipanggil, kalau yang laki-laki dipanggil dengan Habib, kalau yang perempuan dipanggil dengan Syarifah. Padahal kalau Habib ya Habibah, yang pada intinya kelompok habaib ataupun Habibah ini, mereka menginginkan diri mereka diakui sebagai keturunan daripada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun sebagaimana kita sampaikan tadi, demikian pula yang disampaikan di dalam banyolan Sayyid Tengku Mudaqari ini, bahwa nasabnya kalangan Habib dan Habibah atau Hubabah tidaklah tersambung atau tidak terkonfirmasi secara historis untuk dapat diterima atau diakui sebagai keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, para sahabatku semuanya, klaim ini diperkirakan pertama kali mulai di abad ke-9 yang disampaikan oleh datuk mereka yang bernama Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran, yang menulis sebuah buku yang dikenal dengan nama Al-Burqah Al-Musiqah, di mana di dalam buku tersebut Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran ini membuat struktur dari sejarah nasab kalangan Ba'alwi, yang kemudian catatan tersebut, sejarah nasab tersebut diturunkan secara turun-temurun dari generasi ke generasi, yang kemudian diklaim oleh generasi-generasi berikutnya hinggalah sampai generasinya para Habib ataupun Habibah yang ada di seluruh dunia, termasuk yang ada di Indonesia ini, di mana mereka mengklaim diri mereka sebagai keturunan dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi dari abad ke-9. Tetapi sebagaimana kita sebutkan tadi, setelah diteliti, dikaji secara mendalam, komprehensif, mulai dari abad ke-4 hingga abad ke-9 dan seterusnya, di sana tidak ditemukan adanya kitab-kitab sejarah maupun kitab-kitab nasab yang menunjukkan, yang memperlihatkan, yang menyatakan, yang memberitakan bahwa nasabnya atau klaim daripada mereka ini sebagai keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para sahabat yang saya muliakan,
kalangan Ba'alwi atau datuk mereka Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran ini mengklaim bahwa leluhur mereka yang bernama Ubaidillah itu adalah putra daripada Sayyid Ahmad bin Isa. Tetapi sebagaimana kami ulang lagi, informasinya bahwa data tentang yang menyebutkan bahwa Ubaidillah itu sebagai putra daripada Sayyid Ahmad bin Isa tidak ditemukan, alias tidak ada riwayatnya, alias tidak ada informasi secara historis mulai abad keempat hingga abad ke-9 yang dapat membuktikan bahwa klaimnya datuk mereka Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran ini bisa kita terima. Artinya bahwa mereka-mereka, para generasi Habib-Habib ataupun Habibah yang ada di zaman sekarang ini telah tertipu ataupun telah mendapatkan informasi yang palsu atau telah mendapatkan data yang palsu yang disebarkan atau yang dibuat oleh datuk mereka di abad ke-9, yaitu Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Wallahu alam, apakah itu disengaja dilakukan? Kalau itu adalah kesengajaan yang dilakukan oleh datuk mereka, maka itu berarti datuk mereka ingin memalsukan nasab mereka dengan cara mencangkokkan sebuah nama yang bernama Ubaidillah. Sementara kita masih tidak dapat memastikan apakah Ubaidillah ini memiliki wujud sebagaimana manusia, apakah dia berwujud jin ataukah dia berwujud makhluk halus, karena tidak ada data-data maupun fakta-fakta yang dapat menunjukkan bahwa Ubaidillah ini adalah seorang manusia. Bahkan untuk dikatakan sebagai seorang jin saja, makhluk dari kalangan jin pun tidak bisa ditemukan datanya. Mungkin saja itu hanyalah makhluk halus yang ditimbulkan sebagai bentuk imajinatif oleh datuk mereka. Jadi makhluk halus hasil halusinasi datuk-datuk mereka yang diteruskan beritanya secara turun-temurun menjadi klaim oleh generasinya mereka sekarang ini, para habaib maupun habibah itu. Bapak Ibu saudara-saudari, para sahabat semuanya yang saya muliakan. Selain melalui kajian pustaka, kajian kitab-kitab sejarah maupun kitab-kitab nasab, klaimnya kalangan Ba'alwi ini juga tertolak oleh adanya bayinah ilmu modern, yaitu ilmu biologi, tes DNA, di mana setelah diuji, setelah dikaji, diteliti melalui tes DNA, di mana DNA-nya individu-individu Habib ataupun Habibah yang ada di Yaman ataupun yang ada di Indonesia ini, ya. Walaupun yang ada di Indonesia ini melakukan tes DNA secara diam-diam, tetapi diketahui dan ternyata DNA-nya kalangan Habib ini tidak memiliki DNA yang sama sebagaimana DNA para keturunan Nabi Muhammad SAW yang ada di seluruh dunia saat ini. Artinya kalangan Habib ataupun Habaib ini berbeda DNA-nya, berarti pula mereka bukan daripada keturunan Nabi Muhammad SAW. Alias secara tes DNA mereka pun haram diakui sebagai keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu saudara-saudari, para sahabat semuanya, selain daripada dua hal yang kami sebutkan tadi melalui penelitian pustaka maupun melalui tes DNA, juga ditemukan bahwa ada sesuatu yang bertentangan dengan akal sehatnya manusia,
maupun akal sehat Al-Quran maupun hadis, di mana mereka diketemukan banyak oknum-oknum para tokoh-tokoh dari kalangan Habib maupun Habibah, di mana mereka menyampaikan ajaran-ajaran, doktrin-doktrin yang bertentangan dengan apa yang dibawa oleh ajaran Islam, apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang dimaksudkan oleh Al-Quran maupun Al-Hadis. Bahkan ada yang merubah maksud-maksud daripada nas-nas yang ada di dalam Al-Quran maupun maksud daripada nas yang ada di dalam hadis-hadis Nabi, di mana mereka merubah maksudnya, menafsirkan sesuai kehendak mereka, yang mana mereka ini kalangan Habib ini memegang atau mengamalkan mazhab fikhun nasab, satu fikih, satu ajaran, satu doktrin yang berorientasi hanya untuk meninggikan setinggi-tingginya nasab mereka dan mewajibkan siapa saja untuk memuliakan mereka, dan itulah ajaran mereka. Tetapi ajaran mereka ini tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam ajaran Islam. Karena itu merupakan bagian daripada amalan kalangan Ba'alwi. Makanya mereka pun mengklaim diri mereka bahwa mereka lah keturunan yang paling soheh dari semua keturunan Nabi Muhammad SAW yang ada di dunia ini. Bahkan tidak hanya mengklaim yang paling soheh, kalau di Indonesia ini mereka pun menafikan keturunan-keturunan dari Nabi Muhammad SAW yang ada di Indonesia ini. Beberapa tahun yang lalu mereka menafikan adanya keturunan daripada Wali Songo, yang mana Wali Songo ini terkonfirmasi sebagai keturunan ataupun zuriyah daripada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Wali Songo ini bukanlah Ba'alwi, melainkan salah satu di antara jalur keturunan Nabi Muhammad, tetapi bukan melalui jalur Ba'alwi. Dan mereka menafikan bahwa para Wali Songo ini memiliki keturunan yang ada di Indonesia ini. Faktanya mereka para Wali Songo memiliki keturunan para zuriyah, dan sebagian di antara mereka sudah membentuk lembaga yang dikenali dengan nama Naqabatul Ansab Aulia Tis'ah. Bapak Ibu saudara-saudari para sahabat semuanya, bahkan tidak hanya Wali Songo, mereka pun menafikan keturunan-keturunan Nabi Muhammad yang lainnya dari jalur yang lainnya yang ada di Indonesia ini. Mereka menafikan keturunan para syarifah maupun Habib maupun Sayyid Basyaiban Al-Idrisi yang ada di Indonesia ini. Dan kalau Anda melihat video kami sebelumnya, di situ kami menampilkan klarifikasi dan penjelasan daripada Syarifah VV Zulfikar. Silakan tonton. Artinya kalangan Ba'alwi ini tidaklah dapat diterima ataupun diakui sebagai keturunan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah tadi saudara-saudari, Bapak Ibu semuanya, banyolan dari Sayyid Tengku Mudaqari Al-Kusasi. Beliau ini berasal dari Aceh. Ya. Sekarang kalau tidak salah beliau tinggal di Bekasi. Ya. Dan menyampaikan dakwah-dakwah Islam, ajaran-ajaran Islam, dan juga menyampaikan kebatilan nasab Ba'alwi. Beliau juga termasuk pejuang yang dengan caranya, dengan kealimannya, dengan metodenya sendiri, dengan keberaniannya sendiri, melawan para habib-habib yang ada di sana dan menyampaikan
dakwahnya, ceramah-ceramahnya, pemberitahuannya kepada siapapun, kepada masyarakat, bahkan beliau siap debat kepada siapa saja. Siap debat kepada para habib-habib yang ingin mempertahankan nasab mereka, kesolehan nasab mereka. Namun sampai saat ini belum ada seorang pun yang mampu mematahkan dalil-dalil ataupun fakta-fakta yang sudah ditemukan oleh Sayyid Tengku Mudakori ini. Bapak Ibu saudara-saudari semuanya, demikianlah yang dapat kami sampaikan melalui channel Wali NU ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.